saat ini adalah hari yang terbaik bagi kita dapat bertemu bersilaturahim. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudah hadir, yang meluangkan waktunya untuk hadir pada acara konsolidasi tindak lanjut komitmen zero toleran. Pertemuan ini adalah untuk persiapan kita di acara tanggal 5 dan 6 Juni dalam rangka tindak lanjut kita nantinya dalam pembentukan RP3. Kami berharap kawan-kawan federasi yang hadir saat ini bisa berbagi cerita tentang pasca tindak lanjut tanda tangan zero toleran yang sudah kita lakukan bersama serikat maupun bersama pengusaha. Nanti di sini kita akan mendengar cerita-cerita dari teman-teman apa yang sudah ditandatangani, apa tindak lanjutnya, bagaimana ke depannya tindak lanjut ke depan ini, seperti apa nanti RP3-nya. Teman-teman, RP3 ini fungsinya adalah kita berharap sekali supaya kenyamanan bekerja di tempat kerja itu bisa terjadi dengan adanya RP3 ini. Saya berharap sekali nanti cerita-cerita teman ini nanti adalah untuk tindak lanjut berikutnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada kehadiran teman-teman dan selamat berdiskusi. Semoga diskusi ini nanti membawa hasil yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga ada yang baru lihat saya, baru tahu saya yang Moyolingsi dari SPKF KSPI. Kebetulan saya juga perwakilan dari Eksekutif Komite Industrial untuk Asia Tenggara. Jadi memang Industrial itu global union ya, kantornya di Jenewa. Kita punya 6 regional, 2 di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dan perwakilan dari Indonesia kebetulan juga 3-3-nya perempuan. Jadi dari FSPI Mbak Prihanani, dari SPN Mbak Sumiati, dan dari FSPKF saya sendiri. Jadi mungkin teman-teman juga, kalau saya juga banyak melihat wajah-wajah baru yang mungkin waktu penandatanganan komitmen zero toleran kemarin mungkin tidak hadir atau belum ikut di dalamnya. Jadi nanti Ketua KP yang akan menerangkan kembali dari teman-teman yang sudah berkomitmen dengan perusahaannya tentang tidak boleh adanya kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Lahirnya konvensi ini adalah tahun 2019. Jadi pas 100 tahunnya ulang tahun ILO. Jadi keluarlah konvensi ILO nomor 190, yaitu tidak boleh ada kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Jadi 3 tahun terakhir ini juga Komite Perempuan sama untuk kampanye terkait nol toleransi. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di hari ini. Ini semuanya 87 perusahaan dan serikat pekerja. Tapi mungkin yang hadir lebih dari setengahnya. Saya merasa bersyukur teman-teman bisa hadir untuk nanti sekretaris juga tadi menerangkan bahwa akan ada kelanjutan untuk rencana tindak lanjut dari pertemuan hari ini. Baik, terima kasih. Di Indonesia sendiri, Indonesia belum ratifikasi konvensi ILO 190 ini. Tetapi untuk di Asia baru ada di Filipina. Filipina sudah meratifikasi konvensi ILO nomor 190. Teman-teman KP sedang berjuang. Perjuangan teman-teman KP tingkat bottom up dan juga atas dan bawah ya. Untuk ke atas teman-teman KP itu selalu berupaya untuk bisa beraudiensi dengan pemerintah, dengan kementerian, dengan DPR dan sebagainya. Terkait untuk ke bawahnya apa? Dengan teman POK semua. Melalui apa? Melalui ini yang kemarin teman-teman sudah komitmen. Melalui teman-teman ada di PKB. Jadi itu merupakan kelanjutan atau kampanye dari Komite Perempuan terkait dengan zero toleran. Kemudian saya bersyukur ya sudah ada 87 dan 5. Jadi
sudah ada 5 perusahaan nih dan serikat pekerja serikat buruh yang sudah membentuk rumah perlindungan pekerja perempuan. Nanti Mbak Ira yang akan menerangkan. Jadi isu-isu teman-teman di sini sama dengan isu yang ada juga di Industrial Global Union. Jadi kebenaran juga besok kami bertiga juga di tanggal 20 Mei juga akan berangkat untuk rapat pertemuan di Jenewa, Swiss. Jadi kami bertiga bisa hadir di sana, insya Allah dalam perjalanan lancar, dan kita bisa juga membagikan tentang kegiatan-kegiatan Komite Perempuan Industrial di Indonesia. Kemudian isu-isu di KPS ini juga di Indonesia sendiri di Industrial juga banyak ya, tidak hanya konvensi ILO 190, kita juga punya konvensi ILO 183 tentang perlindungan maternitas cuti melahirkan 14.000. Saya yakin yang hadir di sini juga sudah ada yang di PKB-nya sudah mencantumkan pasal terkait cuti melahirkan 14.000 di dalam PKB-nya. Jadi alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua sudah mau berjuang untuk teman-teman semua yang ada dalam perlindungan pekerja, terutama pekerja perempuan ya. Karena memang kita terus harus mendorong bagaimana pekerja perempuan terlindungi hak-haknya di dalam masuk di dalam pasal-pasal PKB. Karena mungkin kadang masih belum terpikirkan dari teman-teman pekerja atau dari teman-teman PO laki-laki tentang perlindungan pekerja perempuan. Karena memang kalau kita lihat juga dari Komite Perempuan itu masih banyak tentang perlindungan pekerja perempuan yang belum masuk di dalam PKB. Contohnya mungkin kecil, cuti haid yang masih dalam menggunakan surat keterangan dokter. Padahal itu cuti haid juga merupakan hak dari pekerja perempuan. Ketika dia mau mengambil, dia punya hak untuk bisa diambil selama 2 hari. Undang-undangnya ada, Undang-Undang 13/2003. Jadi itulah kenapa juga teman-teman Komite Perempuan terus berusaha mengkampanyekan tentang perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Terkait Komite Perempuan mungkin kayak di sini ya, kita juga kayak kasusan saya itu juga pernah menjadi ketua Komite Perempuan Industrial. Jadi kami rolling waktu itu 2017-2019 saya kasusan dari sekretaris menjadi ketua 2020, 2021, tahun 2022. Kemudian Mbak Ira, nanti setelah Mbak Ira sekretarisnya Bu Sumarita dari Fatkes. Jadi kita rolling. Jadi nanti nggak tahu nih setelah Bu Sumarita ketua, nanti mungkin sekretarisnya dari federasi yang memang belum pernah. Jadi semua merasakan bagaimana menjadi ketua Komite Perempuan Industrial. Jadi itu yang saya sampaikan, semangat untuk berjuang terus untuk mendapatkan perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Walaupun yang hadir saat ini mungkin 95% ya laki-laki, tapi saya yakin teman-teman di sini juga untuk punya satu kesepakatan untuk berjuang bersama. Karena rumah perlindungan pekerja perempuan bukan hanya untuk perempuan. Ketika sudah terbentuk itu semua bisa berlaku untuk semua. Ketika laki-laki terjadi pelecehan, apakah bisa? Bisa. Karena tidak semua juga yang menjadi korban pelecehan perempuan. Jadi, tapi mungkin secara umum itu banyak terjadi pada pekerja perempuan. Saya rasa itu, terima kasih untuk pembukaan ini. Saya rasa saya harus buka. Jadi pada hari ini tanggal 24 April kita buka konsolidasi untuk persiapan tindak lanjut dari Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di tempat kerja saya buka. Terima kasih Mas PKB, dari 2.900 itu baru ada 1.132. Tapi kalau yang di ruangan ini udah pada punya PKB semua mungkin ya? Sudah dong. Udah Mbak Ira yakin udah ya? Oke, terima kasih. Lanjut Kak Dana. Nah, rekan-rekan sekalian, hari ini kita berbicara tentang zero tolerance. Udah tanda tangan semua? Yang di ruangan ini sudah tanda tangan semua? Oh, udah lihat bentuknya? Zero tolerance? Nggak tahu. Udah lihat bentuknya? Udah. Udah lihat bentuknya? Udah. Kenapa hari ini dikirim? Maksudnya kita akan menindaklanjut. Kenapa harus ditindaklanjut? Yang belum tahu bentuknya tuh ya, ini latar belakang hari ini kenapa Komite Perempuan Industrial Indonesia Council posisinya
concern terhadap kekerasan dan pelecehan seksual bukan karena kasus staycation-nya waktu kemarin viral di Cikarang ya, tapi kita kerjanya udah lama posisinya dari semenjak 2000 berapa? Tidak, kita concern terhadap kekerasan dan pelecehan seksual 2000 udah lama lah ya, dari 2000 kita pernah riset di 2018 ya posisinya, 2016. Berarti udah concern, kita sejak 2016 sudah concern. Nah, ini adalah beberapa latar belakang aturan. Klik aja Dana, terus ada konvensi ILO 190, kemudian juga ada Beijing Platform, ada CEDAW, kemudian juga di kementerian kita juga ada beberapa peraturan yang dikeluarkan. Yang pertama adalah KMPPA nomor 1, ada Kemenaker 88 posisinya. Ini latar belakang tuh Dana. Ini hanya saya sekilas saja karena pasti materi ini pernah disampaikan posisinya. Nah, ini hasil riset kita di tahun 2000 di industri all. Industri all itu apa sih? Yang logonya pada nempel ya di bajunya masing-masing, termasuk di baju saya itu ada logonya industri all. Industri all adalah serikat buruh global yang anggotanya itu sedunia itu ada 50 juta. Yang afiliasinya ada 600 afiliasi kalau sedunia. Kalau yang di Indonesia ada 11 afiliasi kalau yang di Indonesia. Adanya di mana? Ada di 143 negara, salah satunya ada di Indonesia. Kemudian sektornya apa saja yang bergabung, ada logam, tekstil, garmen, kimia, energi, pertambangan, dan material. Kantor pusatnya ada di Jenewa. Siapa udah pernah ke Jenewa? Saya dari kirim ke sana tapi nggak mau lagi. Takut penerbangannya jauh. Kemudian kantor regional office-nya ada di Kuala Lumpur dan di New Delhi. Kalau situ mah dekat kali. Kalau ke Kuala Lumpur udah kali ya. Udah. Mbak Ida, Mbak Dana udah. Kualanya belum lumpurnya udah. Oke, lanjut Mbak Dana. Nah, yang ada di Indonesia siapa saja? Ini keluarga kita yang ada di Indonesia ada 11 federasi. Pasti salah satunya ada federasinya teman-teman semuanya. Anggotanya semuanya ada berapa? Ada 869.000 anggota semuanya. Yang anggota perempuannya ada 314.885. Masih relevan disampaikan sampai dengan hari ini bahwasanya perusahaan yang punya kebijakan perlindungan terhadap pelecehan seksual itu baru sedikit, baru ada 31 perusahaan. Yang lainnya nggak punya. Pasal PKB yang mencantumkan tentang kekerasan dan pelecehan seksual baru ada 23% dan 77% belum mencantumkan. Itu pun pasal redaksinya pasal redaksi umum. Bahwa kekerasan dan pelecehan seksual itu masuk ke dalam kategori asusila gitu ya. Biasanya kan redaksinya secara umum seperti itu. Kemudian punishment-nya apa, hukumannya apa, punishment-nya ada di lampiran, biasanya seperti itu. Jadi tidak detail tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Lanjut Dana. Nah, atas itu semua tadi secara sederhana digambarkan aturannya di Indonesia ada, di internasional juga banyak gitu ya. Tapi aktualisasinya kekerasan dan pelecehan seksual sampai dengan hari ini posisinya seperti gunung es ya. Banyak yang gak berani speak up tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Bukan cuma perempuan saja, tetapi laki-laki pun sebenarnya banyak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Tapi nggak berani ngomong aja, karena budaya patriarki mereka menyebabkan kalau laki-laki itu harus kuat katanya. Karena mereka menangis di dalamnya. Nah, hasil itu semua karena aturannya banyak tapi kasusnya juga masih banyak yang belum terungkap. Kami dari Komite Perempuan kemudian jalan-jalan tuh ke KMPPA, ceritanya audiensi. Nah, di sana kita ketemu sama aturan KMPPA nomor 1 yang berbicara tentang rumah perlindungan pekerja yang waktu itu bentuknya masih rumah perlindungan pekerja posisinya. Dan terbaru mereka mengeluarkan KMPPA nomor 1 tahun 2023 yang berbicara tentang rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Jadi langsung di tempat kerja. Yang mereka tadi Mbak Ira, kira-kira dari video beberapa PT yang sudah terwujud RP3 di perusahaannya, jadi dari sini insya Allah kita berusaha untuk ke perusahaan juga untuk konsultasi apakah kita terrealisasi juga.
juga. Nah, kira-kira di itu yang pumping untuk ibu menyusui itu termasuk di situ, boleh nggak ya Mbak Ira? Tidak ada ruangan terbukanya, tidak ada ruangan tertutup. Sementara syarat dari ruang laktasi tersebut harus ada pojok, kan namanya pojok laktasi ya, harus ada ruangan tertutupnya, kemudian di dalamnya posisinya dia disimpan ruang pendingin dan sebagainya, kemudian ada tempat pumpingnya, kemudian ada botol susunya dan sebagainya. Nah itu bisa nggak? Kalau misalnya disatuin, tapi satu pojokan di sana buat ruang laktasinya, misalnya diatur seperti itu. Ini melakukan tanda tangan ketika ada pertemuan di MM ya. MM ya? Nah, di MM tahun berapa itu? Yang era-era awal ya? Iya, awal. Setelah itu kita beberapa kali mengadakan pendidikan, termasuk Mbak Ida juga. Mbak Ida, Balai itu datang. Pak Asep juga. Hampir 3-4 kali lah kita mengadakan sosialisasi. Sampai saat ini untuk CMD ruangan yang kita pakai adalah ruangan PUK dan ruangan klinik. Tapi dalam faktanya memang sampai detik ini tidak ada yang namanya operator ataupun karyawan yang berani memberitahukan ada pelecehan seksual. Makanya dari PUK sendiri mengadakan link. Ya, jadi ada satu link khusus yang bisa dihubungin via telepon atau WhatsApp. Zero Tolerance, sebelumnya Kreasi Dasar Tama PUK Kreasi Dasar Tama mengadakan pendidikan 2 hari 1 malam di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Itu melibatkan dari PC juga ada yang hadir. Nah di situ juga kita sedikit memasukkan materi, mensosialisasikan mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika di perusahaan, karena di Kreasi Dasar Tama kebalikannya dari Bapak tadi, bahwa di tempat kami 90%-nya itu laki-laki gitu. Jadi di situ kita yang tadi Mbak Ira di awal sampaikan, kita sampaikan bahwa yang selalu dianggap sepele seperti kita lagi lewat dari office melewati area produksi. Nah biasanya tuh mungkin dianggapnya biasa cantik misalnya kayak gitu kan, terus ya bersiul, terus sekarang lagi keren gitu ya, pas kita lewat iya. Ada pengusaha sama pengurus serikat juga. Jadi apa-apa yang kita diskusikan hari ini kita mengotorisasikan juga. Jadi nanti pas tanggal 5 itu juga kita akan koordinasi agar kekerasan dan pelecehan seksual itu di tempat kerja memang sulit ya untuk tidak ada kekerasan gitu. Tapi itulah tugas-tugas kita sebagai pengurus serikat, harus bagaimana anggotanya itu percaya dan berani melaporkan kepada pengurus serikatnya gitu. Nah, jadi ini yang harus kita buka hari ini. Teman-teman yang sudah ada penandatanganan itu, apa-apa yang sudah dilakukan sama teman-teman. Yang belum bicara dari perusahaan yang belum bicara siapa ya? Ini dia yang sudah tandatangan. Ini materi. Oh, ya. Tes antara masing-masing serikat pekerja, serikat buruh dengan manajemennya. Dari beberapa yang saya dengarkan tadi, di antaranya sudah ada yang menindaklanjuti yang paling pertama dengan menempelkan komitmen tersebut sehingga bisa dilihat dan dibaca oleh seluruh pekerja. Kemudian juga ada yang secara bersama-sama maupun inisiatif serikat pekerja sendiri mengadakan sosialisasi, tapi juga masih terjadi juga tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Dan yang saya dengar tadi di salah satu keluarga besar SPSI ternyata juga ada perlakuan diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Kalau perempuan dianggap lajang sehingga tidak berhak mendapatkan benefit yang berbeda. Nah, ada pertanyaan tadi, adakah aturan
aturan atau norma yang bisa menjadi acuan. Rekan-rekan mungkin bisa dibaca di pasal 6 Undang-Undang 13 2003. Pasal 6 Undang-Undang 13 2003 jelas menyebutkan setiap pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama dari perusahaan. Artinya, ketika salah satu jenis gender tertentu mendapat perlakuan berbeda, berarti ada pelanggaran norma. Kemudian ada sanksinya enggak? Di 190 jelas diatur barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana pasal 5, pasal 6 dipidana dengan tindakan bukan dipidana, dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif itu dari teguran yang paling ringan ada beberapa hal sampai yang paling berat adalah pencabutan izin usaha. Jadi gunakan pasal itu. Jadi artinya seluruh pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama ketika salah satu jenis gender, artinya perusahaan mendapat perlakuan yang berbeda, maka itu tindakan diskriminatif oleh pengusaha. Dan itu yang harus kita sama-sama ingatkan, bukan diperjuangkan lagi, karena jelas itu pelanggaran norma. Kemudian juga tadi ada pertanyaan, masih juga terjadi tindak-tindak pelecehan seksual yang dalam waktu dekat maupun yang sudah lama. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau nggak ada saksinya? Seluruh perlakuan tindakan pelecehan seksual itu nggak akan dilakukan di depan umum biasanya. Yang perlu kita ingat kemudian, pelecehan seksual, tindakan kekerasan itu ada sejatinya adalah bagaimana cara kita menghormati. Jadi tadi ada yang bilang di tempat saya itu perempuannya cuma sedikit. Jadi risiko terjadi tindak kekerasan atau pelecehan seksualnya hampir nggak ada. Nggak bisa dibilang begitu. Siapapun, kita, saya, dan Anda semuanya berpeluang menjadi korban dan berpeluang menjadi pelaku. Kalau kita tidak menjaga dan memberikan penghormatan terhadap martabat yang lainnya. Nah, ada beberapa tadi yang menyatakan di tempat saya sudah ada sarannya, RP3-nya sudah ada tapi nggak ada yang mengadu. Apakah RP3 itu sekedar ada tempatnya atau hal lain? Ini nanti yang akan disosialisasikan pada tanggal 5 dan 6.